Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufiron, S.Phil I.M.Phil, dan yang saya hormati para teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Kasabella sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 untuk melakukan presentasi secara online yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Nazla Muladina Fasa sebagai presentator pertama, dan yang kedua ada Muhammad Fikri Arudin sebagai presentator kedua. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atau ujian akhir semester dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Selamat menyaksikan. Pengertian tasawuf amali. Safa dalam arti suci dan sufi adalah orang yang disucikan, sebab kaum sufi banyak berusaha mensucikan diri. Mereka lebih banyak melaksanakan ibadah, terutama sholat dan puasa. Menurut Al-Juwairi berpendapat bahwa tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan makhluknya. Tasawuf amali adalah tasawuf yang mengedepankan muja dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan, dan menghapus total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan tasawuf. Pada mulanya tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman tentang makna institusi Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungan pandangan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Ajaran Islam mereka dapat dipandang dari dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah, atau aspek luar dan aspek dalam. Pendalaman dan pengalaman aspek dalamnya mulai terlihat sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luarnya, yang dimodifikasikan untuk membersihkan jiwa. Tanggapan perenungan mereka lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa, lebih mementingkan keagungan Tuhan, dan bebas dari egoisme. Sejarah dan perkembangan tasawuf mengalami beberapa fase. Yang pertama aliran Madinah, yang kedua aliran Kufah, dan yang ketiga aliran Basroh, yang keempat aliran Mesir. Baik, setelah menyimak dari kedua presentator tersebut, dapat disimpulkan tasawuf amali dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu, dan menghadapi total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, tasawuf masih berupa perilaku zuhud yang didasari rasa khauf dan masih bersifat praktis, atau belum ada konsep-konsep tasawuf secara terpadu. Yang kedua, abad ke-3 Hijriah, kata tasawuf mulai digunakan orang ahli ibadah, sebelumnya disebut abid atau nasik. Pada abad ini disebut sebagai sufi. Yang ketiga, abad ke-4 Hijriah, perkembangan tasawuf semakin pesat dan munculnya istilah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat sebagai penjelasan perbedaan ilmu lahir dan ilmu batin. Yang keempat, abad ke-5 Hijriah, adanya pemancangan ajaran tasawuf sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Ghazali. Sekian dari yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai sejarah perkembangan tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.